Oke, selamat sore teman-teman. Oke, hari ini kita masuk ke seri kedua dari Angular Talks-nya. Dengaran kayaknya suara saya ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Kemarin sampai dari catatan saya sampai routing. Jadi kemarin untuk bagi yang mungkin nggak datang atau nggak hadir, jadi kemarin kita bahas konsep dasar dari Angular, basic concepts gitu kayak modularity-nya, decorators, data binding, dependency injection, components, apa itu components, gimana components bekerja secara simple begitu, service dan routing-nya dari gimana Angular handle routing dan lain-lain. Jadi sekarang hari ini kemarin ada satu materi yang belum tercover yaitu observable. Nah, jadi hari ini akan kita bahas dulu observable. Oh ya, bagi teman-teman yang mau nanya, boleh langsung nanya aja di chatnya. Jadi nanti saya bakal cek buat langsung jawab gitu, oke? Okay? Jadi observable itu salah satu library yang disediakan RxJS sebenarnya adalah reaktif ini. Wait, mana? Ya, Reactive Extension Library for JavaScript. Jadi ini sebenarnya perlu tidak perlu, tapi akan sangat membantu kita dalam coding Angular karena dia menggunakan metode reactive programming yang sangat cocok dengan Angular dengan sistem subscription, event subscription gitu. Jadi metode ini sangat cocok untuk lebih tepatnya mempermudah code yang asynchronous atau callback based code, di mana ketika ada kode yang merequest sesuatu, anggap kita manggil API dari Google gitu misalnya, kan kita nggak langsung nerima responnya, kita harus nunggu gitu. Dan kita biasa ada specify callback functionnya. Kalau udah dapat hasilnya, apa yang dilakukan. Nah, observable atau RxJS ini sangat membantu sih untuk code yang ini supaya lebih rapi, supaya lebih terstruktur juga. Kalau enggak, habisnya kayak nanti kalian bakal ada banyak-banyak code-nya bakal tersebar di mana-mana, jadinya kurang jelas gitu flow yang apa ya? Flow yang bisa dilihat sama developer lain gitu. Apa code ini tuh ngapain sih sebenarnya? Kok code-nya nggak berurutan jalannya? Karena biasanya kita coding kan pasti code-nya berurutan kan, kayak misalnya di C++ ataupun di C ataupun di apa ya, PHP gitu-gitu pasti kita baca nih prosedural programming dari atas sampai ke bawah, oh begini gini gini. Nah, sedangkan kalau dari event based code gini atau event subscription gini, dia nggak akan berjalan berurutan. Bisa aja yang kita tulis di atas nggak jalan kalau ya ada yang di bawah yang jalan duluan gitu. Itu bisa aja. Nah, dan library ini yang sangat membantu, yang direkomendasikan juga dari Angularnya sendiri gitu. Itu sih. Ini akan kita bahas lebih banyak nanti ketika kita di session selanjutnya, yaitu besok, ketika kita belajar HTTP client service sih, untuk manggil API, gimana cara manggil API dari Angular gitu. Oke, itu singkatnya untuk review kemarin dan materi observable. Kalau gitu sekarang kita bakal langsung mulai demo app aja ya. Oke, karena saya udah bikin kemarin Angular app-nya, langsung pakai aja. Jadi rencananya kita mau bikin ini. Di sini deh. Mau bikin employee app gitu. Employee management app ya. Nah, untuk hari ini kita hanya akan bikin template-templatenya kayak forms-nya dan lain-lain, button dan lain-lain. Nggak akan langsung, ataupun list-nya juga tetap. Tapi kita nggak akan simpan datanya di database manapun, di apapun itu. Kita cuma bakal simpan di local aja gitu kayak. Jadi kalau di refresh ya tetap hilang aja datanya. Ini hanya untuk simulasi atau ya introduction to code-nya Angular, gimana cara coding Angular untuk sebuah app simple gitu, sebuah app kecil gitu. Jadi dia pertama bisa
fungsionalitasnya ya. Pertama dia bisa lihat data. Oh iya betul. Oke. Lihat data employee-nya. Kalau nggak tahu employee, karyawan ya maksudnya. Karyawan, simpelnya sih CRUD biasa aja. Buat data karyawan, edit data karyawan, hapus. Oke, nah simpelnya begini. Tapi kita, seperti yang saya bilang tadi, karena ini masih permulaan code-nya doang, kita hanya akan nggak akan manggil API apa-apa ataupun HTTP service apapun. Jadi kita bakal code lokal di lokal aja langsung. Ini kemarin punya saya delete. Atau nggak usah ya? Atau saya bikin baru aja deh. Nah, sekarang kita bikin delete di app komponen. Ini saya balikin ke app komponen aja biar enak. Sekaligus kita, karena kemarin juga belajar routing, kita sekaligus implementasi routingnya biar kelihatan juga gimana cara bikin routingnya di Angular. Jadi pertama di komponennya ini, karyawan app kita bikin. Bagi yang mau ikut boleh silakan, misalnya di laptopnya masing-masing. Serve dulu. Oke. Oke, sudah di serve. Oke, jadi pertama kita bakal bikin tampilan list datanya aja ya biar gampang. Kita generate dulu, generate komponen karyawan. Oke, sudah terbentuk. Sini. Nah, langsung buka code-nya aja. Sorry. Itu kita bikin dulu routing-nya. Add list karyawan. Komponen karyawan komponen. Ini sesuai dengan nama yang ada di sini ya, kelas karyawan komponen kita. Kemudian, jadi ketika kita slash karyawan, nah begini. Oh, kita juga bisa sebenarnya langsung ini sih. Add, kalau mau langsung di redirect ketika dia pertama kali ini. Kalau begini kan dia nggak langsung redirect ya. Redirect to karyawan. Oh wait, ada error. Oh, kita harus, saya lupa, harus tambahin satu ini. Add match full. Jadi pet match ini apa? Pet match itu lebih kayak root-nya harus sama persis gitu nggak sih? Kayak apa yang dicari itu harus match ini nggak sih? Begitu. Oke, ketika udah masuk karyawan, nah kita sekarang coding di bagian sininya untuk ngambilin data-datanya. Ini cuma HTML biasa, kita bisa coding aja misalnya. Nah, misalnya
list karyawan yang ada. Kemudian UL, LI. Karyawannya misalnya ya, John Doe, siapa lagi? Siapa lagi namanya? Enak. Ya apapun lah. Nama 1, nama 2, nama terakhir. Oke. Datanya udah muncul kan? Dan ketika datanya udah muncul, ini kan masih kita hardcode biasa. Untuk coding listnya, nah ini karena di topiknya hari ini sebenarnya kita code from zero, artinya demo app begitu. Saya juga akan ajarin best practice-nya sih yang biasanya dipakai di industri, walaupun ini nggak bisa jadi patokan mutlak ya, tapi yang paling sering dipakai atau yang menurut para cendekiawan di internet, ini salah satu best practice-nya yang ada di Angular lah. Dan juga coding guideline-nya gimana. Nah, jadi sebenarnya untuk constructor untuk function ini defaultnya kalau nggak dikasih apa namanya ini yang public atau private atau beginian, dia bakal diinterpret sebagai public, function public. Jadi kalau kalian nggak mau kasih nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian mau ada yang private, harus private gini, private function gitu misalkan. Harus ada itunya ya. Pun protected juga sama. Access modifier ya, betul, access modifier ini. Tapi kalau fungsinya nggak dikasih access modifier, dia otomatis public sih. Yang pertama kita bikin list karyawan. Nah, karena TypeScript itu bisa deklarasi type kayak begini, kayak Java ya, kayak Java ataupun C ataupun C++. Walaupun nggak harus, sebenarnya kita bisa langsung aja begini list karyawan. Artinya kita bikin satu property list karyawan untuk kelas ini karena komponen. Baru di sini kita define list sama dengan array apa gitu. Array misalnya namanya ya. Terus sekarang namanya deh. John Doe 1, bin, dan lain. Nah, dan kita tampilannya seperti yang kemarin saya ada kasih lihat sedikit gimana cara loopingnya. For ini untuk for loopingnya dari Angular, memang disediakan langsung sama Angularnya yang memudahkan kita untuk mengakses DOM di JavaScript itu. Jadi bisa langsung. Name of list karyawan. Nih, jadi list karyawan ini nih, biar segampang gitu ya. List karyawan ini adalah variabel karena HTML ini belongs to komponen ini ya. Nih karena nih template URL-nya kan begini nih. Karyawan komponen apa. Jadi HTML ini bisa panggil variabel apa aja yang public properti apa aja yang ada di kelas ini. Jadi misalnya kita bikin string lagi, string 1. This string 1 sama dengan testing. Kita juga bisa akses langsung di sini gitu. Variabelnya string 1. Ya, sangat gampang coding dengan Angular sebenarnya. Nah, list karyawan ini adalah variabel ini, property ini, dan ketika kita let name of list karyawan ini, artinya dia mengiterate semua item yang ada di list karyawan ini, di array list karyawan di sini nih. Nih, John Doe, nama 1, Dinocok ini bakal diiterate. Nah, jadi ketika kita ini, dia bakal menampilinnya. Jadi kita tinggal, kalau mau tambah ya tambah lagi. Nama 2 gitu. Langsung diupdate gitu kan. Nah, Angular ini defaultnya ada hot reload ini ya. Jadi compilernya ini pakai hot reload begini. Jadi ketika kita kontrol S aja atau save filenya, dia bakal langsung di compiler ini unserve tadi bakal langsung lisan, oh ada perubahan nih di file ini, bakal dia diupdate langsung. Jadi kita nggak usah kontrol refresh lagi gitu, nggak usah refresh atau F5 apapun itu. Walaupun biasa kadang dibutuhkan ketika misalnya masalah
cache-nya langsung masih tersimpan. Biasa kita refresh. Itu sih. Oke, lalu. Nah, sebenarnya kita bisa deklarasikan variabel ini tanpa type sama sekali. Tapi tapi kalau kayak begitu TypeScript-nya jadi kebuang ke fungsi TypeScript-nya yang Angular pengen capai itu sebenarnya biar lebih jelas gitu code-nya. Karena mungkin lebih enak ya code dengan ada type begini lebih jelas dan biasa performanya lebih bagus. Jadi misalnya kita define string array gini. Bisa juga ada array string ini ya kalau salah ya. Nah, ada banyak cara sih sebenarnya. Tapi saya lebih suka cara begini. Ini lebih rapi dan lebih bersih aja sih. Oh, kita juga bisa langsung sebenarnya specify isinya di sini. Tapi kenapa nggak di-specify di sini langsung? Karena uh, lebih bagus sih untuk membiarkan konstruktor yang mendefine apa yang ada, mendefine variabelnya sih. Maksudnya mendefine isi variabelnya. Inisialisasinya boleh di sini. Untuk definisikan bahwa, oh kelas ini tuh ada, ini loh ada, nanti ada variabel lain, ada properti lain. Tapi deklarasi variabelnya atau value-nya itu bagusnya di constructor untuk memenuhi apa ya? Life cycle class kan memang OOP kan pada dasarnya constructor kan yang bakal dipanggil duluan kan. Nah, jadi itu lebih untuk memenuhi fungsi OOP itu sih. Ada yang mau bertanya kah? Tidak ada kan? Oke. Kemudian ini sudah menampilkan datanya. Nah, karena mungkin data karyawan kita nggak cuma hanya ini ya, nggak cuma hanya nama begini. Biasa kita bisa bikin satu objek gitu. Ini saya geser. The name misalnya. Software proper. Nah, kenapa ini merah-merah? Karena kan kita define di sini list karyawannya string kan. Nah, inilah salah satu fungsi deklarasi type begini. Akan mempermudah kita untuk debug juga, oh kenapa ini ada salah, karena begini juga. Kalau enggak kan, kalau di sini, tuh, jadinya bebas kan pakai apa aja. Dia ada rule yang harus diikuti itu. Rule itu penting dalam programming, dalam coding sih. Nah, jadi sebenarnya kita juga bisa specify any sih, lebih gampangnya. Kalau any mah bisa diisi juga stringnya, juga sama aja. Nah, tapi biasa kita bakal define interface di sini. Kalau lebih tepatnya model, sama aja sih. Nggak usah diekspor kelas karyawan. Misalnya name, string, lalu job, string, age, number. Bisa pakai. Nah, jadi ini harus mengikuti objek yang ada karyawan di sini begitu. Age-nya 25 gitu. Itu juga bisa kasih optional ya di sini. Ini sebenarnya lebih ke TypeScript sih, bukan ke Angular. Jadi kalau age nggak diisi, bebas gitu. Optional itu pakai tanda tanya begini. Oke, kita di CO age 20. Nah, oke. Nah, di HTML kita belum ubah apa-apa, coba kalian lihat dulu tapi kenapa hasilnya langsung jadi objek? Karena name ini mengandung variabel, dia mengiterate value yang ada di variabel list karyawan. Jadi seperti akses name 0 gitu, seperti akses list karyawan 0, karyawan 1 dan seterusnya begitu. Nah, tapi kan value-nya kan sebenarnya sebuah objek ini kan, objek dari karyawan ini. Jadi gimana akses dalamnya ya akses biasa aja sebenarnya. Di JavaScript caranya begini. Ini biar namanya lebih concise saja. Karyawan dot name. Lalu kita kasih karyawan dot age gitu. Nah, jadi
Diaksesnya dengan cara titik itu untuk akses per objeknya. Sama kayak kita akses JavaScript biasa sih. Kalau misalnya kita mau akses ini kan console log this karyawan all dot apa misalnya ini. Makanya ada pilihan ini age, job dan name. Karena jelas gitu. Nah, kalau any sebenarnya ya, ini bisa keluar. Nah, kenapa kalau any nggak keluar? Karena dia nggak tahu sebenarnya dalam ini tuh value-nya apa sih? Dalam ini tuh value yang di define itu apa sih? Akan itu juga salah satu fungsi typing begini akan lebih jelas gitu. Ada jelas karena dia tahu oh ini tuh objek karyawan loh, jadi objek karyawan ini seperti yang dari kelas ini ada name, ada job, ada age, jadi dia bisa tahu itu. Oke, itu untuk tampilan biasa aja. Lalu sekarang tadi ke apa ya? Buat data karyawan. Oke, karena sudah ada listnya, kita coba bikin form deh ya. Di sini. Form container. Form data. Oke. Oke, kita bikin dulu HTML-nya. In name misalnya. Put type text. Placeholder. Job. Ke posisi misalnya. Age. Oke. Kita kasih styling dulu ya biar lebih enak. Nih, jadi styling di Angular ini bisa di apa ya? Istilah di scope per komponen. Jadi misalnya kita code di sini karyawan komponen.css, komponen lain tuh nggak akan kena karena scope dia tuh hanya untuk komponen karyawan ini. Itu salah satu encapsulation juga di coding Angular. Bisa label misalnya font size x font weight bold display block bottom x form container x. Oke, nah oh kita belum bikin button ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita CSS-nya biarin aja ya, biasa-biasa aja, nggak usah dikasih yang heboh-heboh. Nah, gimana cara kita mau ambil data ini, data yang ada di HTML ini, yang akan diinput sama user nanti, input begini. Sebenarnya ada dua cara. Jadi Angular menyediakan dua cara untuk form input. Pertama ada yang ada yang namanya reactive form di sini, dan ada namanya template driven forms. Untuk simplicity kita hari ini akan belajar template driven forms karena data kita sedikit aja. Nah, cara define-nya adalah kita bisa bikin satu
objek karyawan atau create karyawan gitu. Ini adalah objek yang akan menampung data karyawan kita yang akan dibuat, maksudnya di sini yang akan disimpan di sini. This create karyawan sama dengan objek kosong aja. Oh, nggak bisa ya? Oke, kalau gitu kita bikin nol aja semua datanya. M0, job 0, H 0. Oke, ini untuk data awalnya kita nulin aja semua. Nah, jadi di sini baru kita binding dengan data yang ada dari HTML, kita binding dengan data yang ada di property class kita. Nah, ini yang kemarin saya bilang property dan event binding. Dan kalau digabung ya ini model ini yang disediakan sama Angular langsung. Jadi sebenarnya Angular ini menggunakan two-way data binding. Jadi two-way itu benar-benar dari HTML ketika ada input atau change atau apapun itu akan masuk datanya ke komponen kita atau ke TypeScript kita ataupun ke code kita, ke aplikasi kita. Dan ketika ada perubahan dari code yang sebelah sini, maksudnya dari sisi JavaScript atau sisi TypeScript atau sisi apapun itu, akan langsung di-bind ke HTML-nya langsung. Ini yang kemarin saya bilang event binding dan data binding. Event binding dan property binding. Kalau ini sama dengan property binding. Ini event binding. Kalau digabungkan ya M gini jadinya. Kita bisa langsung karyawan, create karyawan. Karena kita langsung akses variable itu, variable yang ada yang baru kita bikin, dot name. Berlaku juga dengan yang lain. Create karyawan dot job. Create karyawan dot h. Oke, mari kita lihat tidak ada error. Apa ya? Oh, sudah. Nah, untuk debuggingnya biar lebih gampang, kita bisa langsung di sini create karyawan nih. Nah, tapi kan hasilnya nanti bakal seperti ini ya, bakal kayak tadi yang di list itu bakal objek begitu ya. Nah, gimana cara kita pass data ini? Cara pass datanya, jadi Angular tuh udah sediain namanya pipes. Mana pipes? Ini pipes. Jadi, nah, contohnya nih, using pipes ini gimana? Ketika ada data apa sih namanya, tanggal lahir begini, kan datanya kan masih dalam bentuk date gini ya. Tapi kan yang kita tampilin ke user, ke HTML-nya kan harusnya lebih enak dipandang, harusnya lebih user friendly, nggak kayak begini gitu. Bisa kita langsung kasih decorator gini, bukan decorator sih namanya. Ini yang namanya pipe sih. Jadi dia akan langsung meng-convert formatnya dengan sesuai yang ada di define di sini dari that pipe ini. Formats that value according to local rules. Jadi bisa kita kasih value-nya gini, short atau apapun itu. Nah, untuk memparse objek begini, kita kasih JSON di sini. Dia akan langsung diparse. Tuh, dimunculkan datanya. Kalau kita hilangin, terus akan objek-objek lagi. Nih. Gitu. Jadi, ini kan JSON kan JavaScript Object Notation kan. Karena sebenarnya JavaScript Object ini sebenarnya juga JSON. Jadi, di-parse sama pipe-nya ini. Ini udah disediakan sama Angular, kita tinggal pakai aja. Udah ada beberapa predefined pipe sih sebenarnya. Itu juga bisa bikin pipe sendiri. Mana ya pipes yang ada ya? Nih, date pipe, uppercase, lowercase, currency, persen. Itu juga bisa bikin pipe sendiri sebenarnya. Jadi bebas kita. Oke, nah, dan ketika kita coba isi testing, berubah kan datanya gitu. Nah, artinya kalau udah berubah gini sih, artinya udah betul. Artinya data di sini sebenarnya di code kita tuh juga udah berubah, name-nya tuh jadi yang di input gitu. Jobnya, sebentar. Oke, datanya sudah begini nih.
data create karyawan kita, satu variable atau properti create karyawan kita sudah dengan data yang betul udah diisi. Kita tinggal ini simpan data karyawan ini. Caranya adalah tadi kan ini sudah saya bilang nih ada event binding di sini. Event binding itu yang misalnya ada suatu ya event yang dilakukan sama user lah dari HTML-nya. Bisa itu klik, bisa itu blur input ataupun key press ketika user ketik ataupun ketika user hover atau ketika user scroll, semuanya bisa. Nah, karena di button kita mau pakai klik, kita define aja klik begitu. Oke. Dan ketika klik, kita panggil satu function di sini ya. Add karyawan data. Jadi kita panggil add karyawan data. Dengan buka kurung ya. Lalu kita langsung coba console log this.create karyawan. Nanti akan muncul di sini harusnya. Bentar. 10. Masih pencet, boom. Muncul kan datanya, data karyawan. Jadi di create karyawan ini udah nampung data yang ada di input di sini. Mau kita ubah apa pasti dia juga nampung yang terbaru gitu. Itu salah satu kesaktian Angular tuh data bindingnya bisa langsung di bind begitu sih. Jadi kita nggak harus repot-repot kalau kayak JavaScript vanilla gitu kan kita kayak dokumen get element by ID. Di sini kita satu-satu. Misalnya var name dokumen get element by ID gitu kan repot kan. Kemudian kita tinggal aja push datanya ke this list karyawan.push. Karena ini masih simple ya, belum pakai API apa-apa. This.create karyawan. Itu. Oke, mari kita lihat. Coba. Designer. Tuh, datanya masukkan. Jadi list karyawan pun langsung karena yang tadi tuh data binding list karyawan pun ketika dia push datanya di sini, dia udah langsung otomatis di bind di sini langsung. Kita nggak harus kayak manual lagi buat append datanya lagi ke HTML. Kita cukup define di code kita yang JavaScript di sini, dia akan langsung update datanya di HTML-nya. Gitu. Tambah lagi misalnya cok 1 designer tuh. Marketing. Datanya akan masuk begitu. Oh, nah ini kenapa nih kalau kalian lihat kenapa datanya begini ya? Kenapa datanya malah timpa jadinya? Karena reference object create karyawan ini masih sama sebenarnya. Jadi biasanya sih kita ini dulu. Coba kita begini. This create karyawan kita define baru lagi. Ini null. Setelah kita reset data objeknya lah. Kita coba. Nah kan, datanya udah beda jadinya. Karena dia udah nggak refer ke objek yang sama lagi, udah kita define objek yang baru di sini. Begitu. Jadi istilahnya harus di reset dulu datanya. Oke, untuk buat data karyawannya, lalu kita mau apa ya? Oh, edit deh ya, kita bisa edit data karyawan. Nih, untuk implement edit kayaknya akan lebih enak kalau kita bisa implement routing juga deh. Kita bikin komponen baru yang akan khusus komponen yang akan menampung data karyawan untuk diedit maksudnya. Nah, ini yang saya maksudkan kita bisa bikin kayak child komponen gitu. Jadi di dalam komponen karyawan ada khusus lagi komponen editnya. Jadi dia terskop hanya untuk
domain karyawan begitu. Jadi kita bisa punya domain lain, misalnya nanti punya domain apa pekerjaan gitu. Tapi kan editnya kan beda, jadi di scope-nya dalam sini. Lalu kita define routingnya di sini bisa kasih uh, one bit and oh oke okay, okay. Bukan sih komponen edit komponen. Oke, okay. Kita bikin dulu redirect ke ininya. Edit. Ubah. Hmm. Di sini, untuk, nah kan kita bisa pakai di HTML CSS biasa untuk pindah kan kita pakai tag A ya, tag anchor gitu dengan kasih href. Nah tapi di Angular dia punya sendiri. Sorry. Apa ya? Wait, Angular. Dia pakai namanya router link. Ini ke, nah ini sama aja edit misalnya, edit karyawan tadi kan kita bikinnya. Jadi ketika di sini tidak ada. Oh karyawan edit salah. Tuh dia akan masuk ke data yang ke komponen yang edit gitu. Oke kita bikin dulu tampilannya. Oh, lebih gampang kita langsung copy aja ya. Ya langsung kita bikin dulu. Aja dulu semuanya. Oke, tampilannya sudah siap begini. Prosesnya sebelum. Oh kita bikin satu button back deh. Tuh, kembali. Nah, jadi ketika ini dia akan balik ke root tadi. Oke. Oh, tapi susah juga ya. Ini untuk edit data komponennya ya. Kemudian kita bikin variabel lagi, sama kayak tadi, edit karyawan.
Oh, nah ini kenapa saya bikin kelas karyawan lagi, karena ya tadi kan kelas yang ada di sini kan cukup cuma berlaku untuk di dalam file ini ya, di folder ini, di file karyawan komponen.ts ini. Jadi kan kita nggak ekspor ini, kita nggak ekspor. Jadi dia cuma scope-nya cuma di dalam file ini. Kalau bisa sebenarnya kalau mau bikin satu model gitu di sini, satu apa ya? Hmm, satu folder di sini model gitu. Habis itu isinya kelas karyawan ini, lalu tinggal diimport aja nanti bisa. Jadi kan ini akan simpel aja sih sebenarnya. Page one is karyawan. Oke, ini sama lagi aja. Oke, klik edit karyawan. Ini sebenarnya harusnya sama aja, edit sama kayak tadi, cuma ini akan lebih sebenarnya kenapa patch editnya dipisahkan karena untuk besok sih biar lebih jelas gitu gimana cara API-nya memanggil dan API-nya listnya kok bisa berubah nanti. Kalau yang kayak masih pakai data list biasa atau array biasa sih nggak akan kelihatan terlalu beda, jadi kayak sama aja sebenarnya ini kelihatannya dengan yang tadi, dengan yang di edit karyawan, dengan di create karyawan itu. Nah, tapi untuk balik data baliknya, nih kan kita pengen pencet pas pencet ini harusnya di sini langsung keisi kan, kayak apa yang kita pencet ubah di sini contoh itu dan lain-lain. Caranya simpelnya kita bisa bikin satu di sini di query paras ini. Jadi misalnya nanti edit main, namanya tadi kita set dengan contoh. Kalau spasi ya sebenarnya oke, begitu sih. Dan kita akan coba implement itu sekarang. Oh di sini sorry. Ah. Wait, saya lupa ini. Computer link. Oh, begini harusnya. Query farms ya. Oh, query farms deh. Di name kita kasih tadi name. Kita coba tes dulu ya. Nah, nih muncul kan di sini name-nya. Jadi nanti di patch ini, di patch karyawan app ini, di patch ubah data karyawan ini, kita akan ambil data ini untuk dimasukin ke dalam sini. Atau simpelnya akan dimasukin ke dalam variable edit karyawan tadi itu. Oke.
ada page oh, jadi udah muncul kan semua datanya, tinggal kita ambil di sini. Nah, inilah kenapa kita bisa butuh pengkonten ini. Jadi kita butuh satu kelas yang disediain sama Angular, private activated root. Jadi activated root ini diimport dari Angular/router, dari modul dari Angular, modul router dari Angular, untuk mendapatkan current data soal routing kita. Jadi dia bisa dapat URL-nya, bisa dapat query params-nya, gitu. This activated root query params subscribe. Apa ini subscribe? Jadi subscribe ini adalah, nah query params ini sebenarnya kan event ya. Nah observable ini saya bilang di observable tadi. Observable ini adalah simpelnya sih sebuah event subscription gitu. Jadi untuk menglisten sebuah data itu, untuk melisten perubahan dari data itu, kita harus subscribe. Itu konsep dasar dari event subscription programming gitu, atau reactive programming, bisa dibilang. Jadi untuk dapat variable pertama adalah, misalnya kita console log params ya, kita lihat datanya dapat. Itu kan kita dapat name at job name. Kalau kita tambah lagi di sini misalnya, sama dengan H, pasti akan muncul juga nih, sama dengan H gitu. Jadi tinggal kita set aja ke this edit one, name params name job params job. Oke. Nah, jadi datanya akan otomatis terisi di sini. Jadi kita pencet login, otomatis sudah. Nah, begitu. Itu untuk datanya. Kemudian untuk ubah data karyawan, sebenarnya karena kita akan pindah page lagi atau pindah routing lagi, ini sebenarnya saya persiapkan untuk session besok juga sih, untuk HTTP service sebenarnya. Jadi harusnya datanya akan nembak API, baru pas kita redirect balik, harusnya dia ambil data terbaru dari API-nya. Tapi karena di sini kita nggak manggil API, kita akan mock aja deh ya fungsionalitas editnya. Jadi kita cuma akan return datanya balik, tapi nggak akan kita tampilin ke listnya. Akan kita tampilin ke list ini dulu. Oke. Nih kalau kita tampilin data listennya, ada yang mau nanya kah? Tidak ada kan? Bah, ini kita ganti jadi ini. Dan pas pencet ubah, kita hanya akan redirect balik. Oh ya, saya lupa. Nah, untuk redirect balik, kita nggak bisa pakai activated root, kita harus pakai class router. Jadi class router ini juga sama dari model routernya Angular. Ini tuh kalau router tuh untuk fungsionalitas routing, mau ngapain, mau pindah routing kah, mau ubah paramsnya atau apakah, semuanya di sini. Itu kalau activated root itu lebih ke dapat datanya. Sekarang tuh kita lagi di URL yang mana, query paramsnya apa aja, ada option apa aja yang di set di URL kali ini gitu. Jadi kita akan this router navigate. Ada dua nih, navigate by URL atau bisa pakai array begini sih. Karyawan.
Atau bisa dua cara sebenarnya. This router get URL. Kalau ini langsung string aja begitu. Sama aja sebenarnya. Ketika pencet ini, dia akan balik lagi ke sini. Jadi fungsionalitas edit karyawan datanya kita simpan dulu untuk besok untuk HTTP Service API. Jadi kita simpan karena ya sebenarnya sama aja nanti. Nanti kita akan import datanya ke sini. Maksudnya kita post datanya ke API di sini, baru akan kita redirect langsung ke karyawan. Baru di sini karyawannya akan listen data lagi dari API-nya kembali. Oh, mungkin kita bikin hapus ya untuk terakhir ya. Hapus harusnya lebih mudah. Kita bikin. Oh, untuk PKA sebenarnya nggak harus kasih ini ya. Nggak harus kasih router link selama ada fungsionalitasnya. Kalau klik, bisa kita hapus karyawan data. Karena kita mau tahu data mana yang dihapus, kita harus disertakan ini. Oh, harusnya akan lebih gampang kalau ada ID ya. Nggak apa-apa. Ini nama variable karyawan. Oke. This karyawan dot. Nah, gimana cara hapus array yang enak ya? Mungkin index of dulu deh. Main index. Oh, untuk sekarang ID-nya kita pakai nama aja deh ya, biar enak. Name sama dengan. Ketika ada this karyawan splice text 1. Nah, datanya berubah. Jadi, saya jelaskan sedikit code yang untuk ini yang untuk hapus. Jadi pertama dia cari dulu nih, yang data yang dikirim kan, tadi kan kita kirim data karyawannya kan, John Doe, X, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bisa aja kalau cuma mau kirim name karena kita cuma pakai ID-nya. Untuk sekarang ID-nya name begitu. Jadi dia cari dulu di release karyawan, apakah ada yang name-nya dengan yang kita kirim datanya tadi, yang kita kirim di sini, yang kita pencet di sini. Kalau ada ketemu, dapat indeksnya, kita splice. Splice itu untuk bisa hapus dan menambahkan item di array. Jadi kalau kita spesify indeksnya berapa yang mau dihapus di ini. 1, ya artinya kita hapus item itu doang begitu. Begitu untuk hari ini sih, untuk demo app-nya. So far sih begini, ada yang pengen ditanyakan nggak? Harusnya cukup untuk hari ini. Besok kita akan lanjutin ke HTTP service yang kan, jadi kita data karyawan ini bakal kita data employee-nya atau karyawannya kita ambil dari public API aja biar gampang. Jadi kita nggak usah develop API tersendiri. Jadi kita cuma ambil data dari public API aja gitu. Kita cuma pengen belajar Angular-nya kan memang di sini. Untuk hari ini sudah sih. Ada yang pengen tanyakan kah? Tidak ada. Kalau gitu untuk sesi hari ini boleh saya tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Besok jangan lupa hadir lagi ya, biar bisa belajar bareng lagi. Thank you.
Oke teman-teman, ini berarti udah selesai ya. Terima kasih ya udah hadir.